Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'aluma linaili ridallahi wa izalatil jahli an nafsi wa ghairihi wal ihya'i dini wali syukri ni'amati biniyatin sadiqatan wakuli nawaitu ta'aluma linaili ridallahi wa izalatul wal ihya'i dini wali syukri ni'amati biniyatin sadiqatan ma'a tawakkuli nawaitu ta'aluma linaili ridallahi wa izalatil jahli an nafsi wa ghairihi wal ihya'i dini wali syukri ni'amati biniyatin sadiqatan ma'a tawakkuli. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bih wa bi ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasani tawi yang kedua. Wasani tawi yang kedua khobarnya iku asyaqtu. Iku asyaqtu anak yang terbuang, anak yang terbuang. Alladzi yang lam yastahilla yang belum mengeraskan suaranya. Ai maksudnya lam tarfa tidak mengeraskan apa sautuhu suaranya. Alladzi apa sautuhu suaranya asyaqatu alladzi banyak ke asyaqatu. Maksudnya terbuang di situ dia itu masih anak-anak lah. Sorihon hale yang bengok itu apa? Teriak. Sorihon hale teriak. Fa'in istahala. Maka ketika menyuara siapa asyaqatu, soro maka sorohan hale menjerit au baka atau menangis siapa asyaqatu. Orang tuanya meninggal, anaknya apa? Jerit-jerit. Gimana itu? Nah, ini makanya enggak usah ya. Ini ya memang manusiawi, kita nggak bisa menyalahkan juga, manusiawi. Hukmuhu maka hukumnya asyaqatu kal kabiri seperti orang yang besar. Wasyaqatu tawi lafaz syaqatu bisali saini dengan 3 sin. Iku alwalidun anak an-nazili yang temurun, yang turun. Maksudnya di bawah, bukan turun tangga dan sebagainya. Qabla tamamihi sebelum sempurnanya waladun. Iku ma perkara Khudu diambil minas sukuti dari lafaz sukut. Nah ini kalau kita
tekstualis, artinya memaknai lafaz ini dengan bahasa-bahasa yang kita artikan, maka kamu akan bingung. Ya benar, yang pertama kita gunanya belajar utawi iku, artinya mencari mufradat kosakata, memakai mubtada khobar di sini pentingnya. Memang secara tekstualis tidak cocok. Anazil artinya apa yang turun, maksudnya turun bagaimana? Tidak jelas. Nah, makanya ketika kalian itu sudah paham ya, syiatul kalamnya, maksud dari kalam tersebut, ya sudah tidak repot. Ya maksudnya bagaimana? Wah, berarti dia belum sempurna, anak tersebut itu belum sempurna dari artinya mentalnya dan sebagainya itu belum tertata. Ya repot kalau dimaknai anak yang turun sebelum, maksudnya bagaimana? Masa umur kok turun? Nah, secara logika kan seperti itu. Contoh, kamu memiliki adik umurnya 9 tahun. Loh kok temurun, nazil. Nah, ini kalau belajar mufradat saya katakan penting. Kita memaknai seperti ini perkataan. Tapi ketika kalian ingin meningkatkan bagaimana mengerti sebuah kalam, teks maksud tersebut ya, maka harus sering-sering membaca, dan ini maknanya seperti apa? Nah, pentingnya ngaji secara talaki di sini. Talaki itu artinya berhubungan langsung atau berhadapan langsung dengan guru. Pentingnya di situ. Kalau kalian coba ngaji di nggak seperti itu ya, maka kalian akan seenaknya saja untuk mengartikan. Nah, makanya pentingnya di situ. Makanya kan ada sebuah perkataan yang populer, man ta'allama bila syaikin fa syaikuhu syaiton. Barang siapa yang tidak belajar ya, dengan tanpa guru, maka gurunya bisa saja setan. Nah, itu pentingnya di situ. Ini masalah teks ya, masalah teks. Ini pada fikih, belum nanti ketika kalian menghadapi masalah yang lebih rumit lagi. Nah, maksud saya itu saya ungkapkan berkali-kali, tradisi-tradisi ulama yang diajarkan para kiai harus kita jaga seperti ini. Entah itu orangnya satu, bahkan setengah, ya, atau sebagainya. Ini harus kita pertahankan, artinya harus ada. Kalau enggak ya masya orang akan berkata seenaknya saja. 9 tahun tiba-tiba kok turun, berarti umur itu bisa turun. Contoh, ketika kita memahami makna silaturahim bisa menambah umur, otomatis umurnya itu apa? Bertambah kan? Nah, ini kan juga majazi, maksudnya majazi. Silaturahim bisa menambah umur, berarti otomatis menambah umur dia semakin tua. Nah, secara manusiawi umurnya kan tetap, tapi kita masuk majazi di situ. Oh, maksudnya itu umurnya tambah panjang, itu umurnya yang berkah. Mungkin dia umur 70 dipatok sama Allah, diodot sedikit dipanjangkan menjadi 71 agar dia semakin berbuat kebaikan. Contoh Pak Haji umur 66 gitu, karena mungkin mengaji, karena mungkin silaturahim, maka umurnya diperpanjang bisa saja secara maknawi, secara lafaz menjadi 70 lah contohnya, atau berapa ya, terserah, karena kita nggak tahu kan. 80 mintanya 80. Yes, nanti buat proposal Pak Haji ya. Nanti buat proposal ke malaikat, proposal penambahan umur. 66, Pak Haji mintanya 80, ya alhamdulillah. Nah, dengan sisa-sisa umur yang seperti itu, umur kita bisa bertambah mungkin dengan kebaikan-kebaikan sisa-sisa di umur kita yang kita punya. Nah, di situ. Nah, ini namanya majazi namanya. Ini memaknai sebuah teks ini yo repot memang. Nanti malam buat proposal Haji ya. Jadi proposal ala kiai, proposal ala ulama itu proposalnya itu berdoa, ibadah. Nah, itu bedanya. Bisa tahajud, setelah tahajud kan nanti wiritan ya toh, wiritan, atau nanti pokoknya tradisi-tradisi seperti itu buat proposal, bukan kotek. Ya beda. Wayuksalu dan dimandikan. Siapa alma itu mayit, witron kali ganjil. Salasan air maksudnya 3 kali.
au khomsan atau 5 kali, au aksara atau lebih banyak. Ini namanya isim apa ini? Aksara, afdolu, adhabu, lebih mencari, namanya isim apa? Isim tafdil, yang artinya lebihkan, ditulis kalau tidak paham. Berarti di situ kalau ada isim tafdil artinya lebih lah, bisa lebihkan. Nindalika dari itu khamsun. Jadi mayit dimandikan secara ganjil. Wayakunu dan ada. Iku fi awali ghuslihi, pada permulaan memandikan mayit. Apa sitrun, daun bidara. Ayusanu atau disunnahkan. Apa ayastaina, mendapatkan pertolongan. Siapa al-ghosilu, orang yang memandikan. Fil ghuslati, pada basuhan al-ula yang pertama. Min ghusalati, sinnya di fathah ya. Min ghusalatil mayiti, dari beberapa wasuhannya mayit, dari beberapa basuhannya mayit. Bisitrin, dengan daun bidara, au khitmiyin, atau memakai asam. Wayakunu dan ada, iku fi akhirihi, pada akhirnya ghusl, memandikan tadi. Maksudnya akhirul ghusli, akhir memandikan. Akhirul ghuslil maiti. Idhofah akhirul ghuslil maiti, akhir memandikan mayit. Ghairul muhrimi, yang tidak ikhram. Apa syai'un, sesuatu. Fi'ilnya apa syai'un, sesuatu, qalilun, yang sedikit. Min kafurin, dari wangi-wangian kafur. Bihaitsulai yughayyirul ma', ya Allah, bihaitsu la yughayyiru ma'a, bihaitsu la yughayyiru, dengan sekiranya tidak merubah apa al-ma'a, air. Wa'lam, dan ketahuilah, an akola, lamnya disidah. An akola ghuslil maiti, lebih sedikitnya mayit. Iku takmimu badanihi, meratakan badannya mayit. Bilma'i, dengan air. Marotan, sekali. Wahidatan, yang satu. Wa ama akmaluhu, tapi lebih sempurnanya memandikan, maksudnya iku famat kurun, maka yang diterangkan fil mabsutoti, di dalam kitab mabsutoh, kitab yang di tengah-tengah, artinya kitab yang lebih luas lagi. Jadi memandikan mayit itu ganjil 3, 5, atau lebih banyaknya, yaitu lebih dari 5 kali, nggak apa-apa. Ya, basuhan yang pertama ya di sini memakai daun bidara. Kalau nggak memakai daun bidara, misalnya dengan kapur barus. Ya, daun bidara kan kalau di sini ada Pak Haji ya? Ada daun bidara, ada. Tapi yang lebih simpel sekarang kan pakai kapur barus atau pakai sabun, gitu. Pokoknya yang wangi. Nah. Kalau di sini pakai asam. Zaman orang dulu sudah ada asam berarti ya. Berarti asam Jawa itu sudah zamannya ulama ini berarti. Mentang-mentang ini yang maknanya kiai Jawa, auhid miyen itu zamannya asam. Aduh, luar biasa, ini sembunyi. Saya juga agak curiga. Makanya asam itu besar-besar Jawa. Iya, bisa besar. Asam ceker itu, ceker itu iya. sampai berapa itu besarnya?
Ya, adanya kan hanya di Jawa saja kan. Ya. Tapi ini mungkin karena yang memanai kiai Jawa, makanya dimanai khotmiyin itu asam. Tapi sudah wafalah daripada ada maknanya. Wayakunu ya di sini akhir memandikan mayit ya, yang bukan ikhram. Artinya yang ikhram kan hanya apa? Yang kemarin apa? Mayit yang ikhram kemarin hanya diapakan? Mayit yang sudah ikhram, yang ikhram kemarin diapakan? Ya. Nah ini sedikitnya memandikan ini memakai kapur barus itulah. Yang penting itu airnya tidak merubah. Nah, ini yang harus kita ketahui. Karena mungkin kebanyakan kapur barus airnya jadi berubah. Nah, makanya di sini biasanya kalau orang-orang tahu fikih atau mungkin sudah diajari proses pemandian jenazah ya, ada namanya itu apa ya namanya? Tajhizul mayit itu apa itu namanya kalau di sini apa namanya? Hamutin nggak ada di sini mudin. Allah itu pelatihan jenazah, pelatihan pemandian jenazah atau merawat jenazah, merawat jenazah. Nah, makanya kalau orang tersebut itu pernah ngaji fikih seperti ini ya, maka biasanya gitu. Jadi kan mungkin air cepuk ya, ada cepuk atau baskom atau apalah. Nanti kan kapur barusnya ditaruh di situ, gitu. Taruh di situ kasih air. Nah, terus mungkin ada yang punya drain yang besar. Nanti kan airnya disiramkan, kapur barusnya di situ kan, disaurkan ya di situ terus disiramkan airnya terus diulas-ulas. Enggak coba apa di drain dari satu enggak. Atau mungkin langsung dikocori. Langsung pakai selang, gitu. Langsung pakai selang terus tadi yang air sama kapur barus yang sendiri tadi mungkin diwadai cepuk dan sebagainya nanti juga disiramkan pelan-pelan kan, nah seperti itu. Mungkin Pak Haji sudah pernah? Alhamdulillah. Belum Pak Haji ya? Belum. Ya alhamdulillah saya walaupun masih muda sudah Pak Haji. Alhamdulillah. Tapi ya terpaksa Pak Haji, terpaksa. Ya tapi alhamdulillah ini. Makanya bapak saya terus guru-guru saya, kiai-kiai saya itu mewajibkan ya untuk pribadi saya. Untuk apa? Kamu ketika menjadi orang itu harus ilmiah, amaliyah, ilmiah. Artinya ilmunya punya, terus diamalkan. Nah, kalau ilmu sudah punya, diamalkan mudah. Kalau tidak punya ilmu terus ngamal apa? Ngamal apa? Gak ada kan? Mau sholat, ya sholat sekedarnya saja. Tapi nggak tahu rukunnya. Mau mandikan main seperti ini, gimana caranya? Nanti usuk masih jadi lebok di celup-celupnya seperti itulah. Ini makanya filosofi para guru-guru kiai kita itu ilmiah, amaliyah, ilmiah. Nah di situ kita sudah punya ilmunya, tinggal mengamalkan. Nah di situ. Terus mengkafani, ya alhamdulillah saya sudah semua saya memandikan, mengkafani, menyulati dan sebagainya sudah. Memang kalau saya itu kalau tidak memang terpaksa saya tidak mau. Itu prinsip saya. Karena mungkin saya mendahulukan yang tua-tua di situ. Mendahulukan yang tua-tua, terus ketika memang di situ kalau komunitas ngalim mungkin banyak orang-orang ulama para kiai ya, saya mundur. Tapi kalau nggak ada saya maju. Artinya ketika kita mundur di situ kita tawadhu, gitu. Karena banyak orang yang sudah paham. Tapi kalau nggak ada kita mundur terus. Kalau salah siapa yang disalahkan? Ya orang alim tersebut, orang yang paham tersebut. Kamu kok tahu kok nggak mau mengamalkan? Kamu disalahkan Allah. Contoh jadi imam, ada orang alim diam saja di belakang. Yang imam nggak tahu syarat dan rukunnya sholat. Ketika banyak salahnya disalahkan siapa oleh Allah pertama kali? Ya orang alim tersebut. Kamu paham ilmunya tapi kok kamu nggak ngamalkan. Nah makanya repot itu artinya ketika kita sudah punya ilmunya nggak diamalkan. Tapi ya kondisional ya. Saya katakan kondisional itu artinya saya katakan tadi ketika ada di komunitas alim banyak orang-orang yang paham, maka nggak apa-apa kita tamu di belakang mungkin sambil rokokan ngopi dulu ya mungkin ya
Santai tadi. Tapi kalau nggak ada baru kita maju. Nah, seperti itu. Ya itu tradisi-tradisi yang diajarkan para guru-guru saya, guru-guru kita seperti itu memang kebanyakan. Makanya saya itu nggak slow saya. Nah ini apa saya itu sesuatu. Ya saya itu sebenarnya dulu itu nggak mau terjun ke masyarakat nggak mau. Tapi mungkin saya mulai dari kecil sudah dikader oleh bapak saya pribadi. Mungkin umur 5 tahun Pak Haji ya saya masih ingat. Saya itu sudah diajak majelisan semaan Quran Jantiko Mantap dan Tikrul Ghafilin dengan Gusmi. Masih kecil saya Pak Haji. Memang saya itu sejak kecil memang sudah dikader. Nah lingkungan kan keluarga kan, dari keluarga dulu, bukan lingkungan masyarakat. Dari keluarga memang seperti itu. Terus saya kalau nggak salah kelas 4 SD, saya itu sudah belajar kitab Al-Ala, kitab Tuhfatul Atfal. Ini baru belajar masih sudah mahasiswa. Ya toh, kelas 4 kalau nggak kelas 5 SD, saya sudah belajar itu. Nah memang lingkungan kita itu mempengaruhi, gitu. Ya makanya saya katakan kita itu kalah dengan lingkungan atau lingkungan bisa kita kalahkan. Makanya mulai dari seperti inilah kita, pelan-pelan gitu. Kita buat lingkungan sendiri, lingkungan ahlul kitab, bukan ijul ya. Ahlul kitab kira ijul. Ahlul kitab itu artinya itu kitab-kitab para ulama, kitab-kitab kuning kita baca, gitu. Walaupun 1, 2 orang, setengah atau seperempat kita baca tetap. Terus lingkungan Quran dengan memunculkan aura-aura yang sudah kita pelajari, seperti majelisan semaan Quran Jantiko Mantap dan sebagainya kita sebarkan di komunitas kita. Ya kita enjoy kan. Nanti ketika ditanya oleh malaikat, kamu kok gak ngamalkan ilmu, bagaimana? Kok gak ngamalkan bagaimana? Lalu saya tiap hari ngaji. Ada yang ngaji. Kok gak baca Quran? Lalu tiap malam kita malah kataman, gitu. Ini enjoy saja toh. Nah, memang lingkungan ini memang mempengaruhi. Makanya ya semoga kita menang dari lingkungan negatif itu. Nggak repot lingkungan yang itu. Ya Allah. Makanya di usia-usia seperti orang-orang yang gak layaknya itu saya sudah berani artinya itu ya memang sudah dikader dari kecil. Tapi gagal, kaderan 1 gagal. Dulu ingin menjadi hamalatul Quran nggak jadi, karena diberi 2 pilihan oleh bapak saya. Untuk kitab atau Quran, dua-duanya berat. Ya, dua-duanya berat. Saya pilih salah satu. Wah ini kalau Quran ini nanti nggak bisa mengamalkan, ekonomi lemah otomatis goyah. Nah itu, makanya ambil yang ringan-ringan saja. Ringan, tapi menurut sampai mungkin berat. Terus tapi nggak apa-apa. Ya. Jadi tenang saja, saya itu di sini nggak disebut kiai, saya di rumah sudah kiai kok, tenang saja. Saya di Jawa pasti insya Allah di lingkungan saya sudah jadi kiai. Jadi saya itu enjoy, dipanggil apa saja enjoy. Artinya memang bapak saya memang kiai kampung, yes memang ada masjid lah, ada masjid. Jadi saya gampang, saya nggak pakai mau dipanggil dipanggil apa, saya nggak pakai. Yang penting ilmu saya manfaat, gitu. Ilmu saya manfaat bagaimana? Saya nggak pakai seperti itu. Makanya saya lempar ke sini saja. Lempar sini. Ya Allah. Ya kalau anaknya kiai kampung, otomatis anaknya ini nanti mewarisi bapaknya kan. Paling tidak. Atau tidak paling, ini yang berat. Gitu. Paling tidak berarti masih ada kemungkinan 80%, gitu. Kalau tidak paling. Nah, ini sudah melenceng dari madhab jalur keluarganya. Saya katakan apa? Bahwasanya tradisi-tradisi yang positif dari keluarga kita, dari lingkungan kita, guru-guru kita harus kita pegang di situ ya. Harus kita pegang. Jangan sampai enggak. Wassalam nanti kalau enggak kita pegang. Wayu kafinu dan dikuburkan. Wayu kafinu dan dikuburkan siapa al-mayyitu mayyit.
iku dakaron laki-laki. Karena ada unsa atau perempuan baligon yang balik. Iku baligon balik jadi khobar dari kanan. Iku baligon balik. Karena ada Allah atau tidak mayit. Adanya mayit Allah maksudnya adanya mayit atau tidak ini. Fi salah sati aswabi. Apa ini? Ada baknya apa ini? Wabaidin. Fi salah sati aswabi baidin, dari 3 beberapa pakaian. No, fi salah sati aswabi, dari 3 beberapa pakaian baidin yang berwarna putih. Galai maksudnya. Watakunu dan ada apa salah sati aswabi? Kuluhaya seluruhnya salah sati aswabi. Iku lafaifa mutasawiyatan, beberapa lapis. Iku lafaifa, beberapa lapis, mutasawiyatan yang sama. Tamyiznya apa? Tulan. Apanya tulan? Yaitu panjangnya. Jadi panjangnya sama. Wardun dan lebarnya. Tastaro yang menutupi. Apa keluar kidatin setiap salah satu minha dari salah satu aswabi. Jami al-badani seluruh kumpulannya memendam, mengkafani atau memendamkan. Wayukaf ini tadi memengkafani, bukan menguburkan, mengkafani ya maksudnya. Ya, mengkafani mayit baik laki-laki maupun perempuan yang balik ya. Kalau laki-laki biasanya berapa? 3 kan di sini. Kalau perempuan 5. Kalau nggak ada pakaian bagaimana? Kalau nggak ada pakaian, nggak ada kain mori bagaimana? Nah ini. Laisa tidak ada. Iku fiha pada salah satu aswabi itu. Salah satu aswabi itu. Apa komisun, yaitu baju kurung. Baju kurung itu sekarang yang mungkin ya, baju kurung itu seperti dipakai oleh para ulama dari Maroko. Jadi seperti jaket terus ada kurungnya ini, kayak seperti itu. Setahu saya waktu saya melihat pidatonya para ulama Maroko itu ya pakai baju kurung itu. Jadi ada tutupnya. Mungkin kalau sekarang anak tren baru itu ada jaketnya, jumper apa itu ya? Jumper ada tutupnya itu. Wala imamatan dan tidak serbanan. Terus pokoknya seluruhnya tadi bisa seluruhnya badan bisa tertutupi. Ya, kalau tidak ada bagaimana dengan baju kurung tadi? Tapi kalau di sini alhamdulillah di Indonesia itu mudah mencari kain kafannya. Wa in kufina, dan ketika diules, dirawat, diules. Apa ada karu, yaitu laki-laki fi khamsati, pada 5 lapis. Fahiyau tawi khamsah, itu asalah 1 3 al-madkuratu yang diterangkan komisun baju kurungnya, ma'inamatun dan serbannya. Awil maratu atau perempuan fi khamsatin pada 5. Fahiyau tawi khamsah, itu izarun, yaitu jarit. Jarit. Ya, izar itu biasanya dimaknai sarung, ya, izar. Makanya ada kitab namanya Fathul Izar, buka sarung. Kalau izar di sini dimaknai dengan jarik lah. Jarik biasanya ada apa lambang-lambangnya, apa itu? Apa sih? Batik ala Jawa itu biasanya. Himamarin, yaitu udung. Wa komisun, dan baju kurung. Fatani, dan 2 lapis. Kalau laki-laki pakai berapa helai? 3. Perempuan 5. Kalau nggak ada baju kurung. Kalau nggak ada baju kurung, kenapa? Ini sangat fakir beneran. Ya, ngerti fakir tapi tetangga muslimnya kok diam saja, ini dosa. Nah, ini dosa.
Lah, ayo. Makanya ketika kita melihat tetangga kita yang fakir lah, kan lebih baik itu memberi ketika dia tidak punya daripada punya. Ini yang harus kita amalkan, tak? Nah, gitu. Tapi biasanya memberi sama yang punya biasanya. Punya. Terus Ba'aqalul kafani utawi lebih sedikitnya kafan iku saubun, yaitu pakaian, wahidun yang satu, yastaru yang bisa menutupi apa wahidun itu, auratan maiti auratnya mayit, alam asofi atas kaul yang asof. Jadi kalau nggak ada di sini, kalau nggak ada kafan, bisa pakai satu helai saja tidak apa-apa, baik laki-laki maupun perempuan. Yang penting auratnya tertutup. Nah, inilah Islam itu artinya itu dia ketika keadaan hidup, ya, dia menutup aurat. Artinya memang dimuliakan, ya. Manusia itu dimuliakan. Ketika dia mati pun dia ditutupi auratnya. Artinya Islam itu memuliakan manusia. Agama Islam memuliakan manusia saat hidup maupun mati. Tapi yang menjadi pertanyaan, kita di dunia ini hidup atau mati? Hidup atau mati, Wajib? Hidupnya hidup, ya. Mbak, ketika di dunia kita hidup atau mati? Mati. Ada dua kubu. Mungkin yang sudah pernah ngaji saya pakai kubu saya, ini pakai dalil saya. Jadi menurut ulama sufi, kita di dunia ini mati. Menurut ulama sufi, nah mati. Soalnya kita nanti hidup kekal itu di akhirat, baru kita hidup. Gitu? Kita sekarang hidup, terus lalu mati, nanti hidup lagi begitu. Enggak, kalau ulama sufi enggak wajib. Kita di dunia ini sebenarnya mati. Mati dalam artian apa yang kita kumpulkan di dunia, amal-amal dan sebagainya, ya, nanti akan dihidupkan bersama-sama ketika kita di akhirat. Walaupun mati tapi kita bisa berbuat. Tapi ketika nanti kita di akhirat baru dihidupkan. Nah, itu menurut ulama sufiyin. Ada yang mengatakan seperti itu. Loh, enggak apa-apa, enggak sebenarnya enggak apa-apa. Nah, gitu. Nah, makanya kan ketika orang itu nanti mendapatkan surga berarti kekal di surga selamanya. Ketika di neraka berarti kekal selamanya. Kan ada seperti itu kan biasanya, gitu. Nah, disitulah baru kehidupan kita. Setelah dari kubur mungkin bangkit, gitu, bangkit. Nah itu kita baru hidup di situ. Menurut ulama sufi yang lain itu. Makanya kan banyak redaksi kitab itu bahwasanya ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafir. Hadisnya sahih itu. Dunia ini penjaranya bagi orang mukmin. Gitu. Tapi surganya bagi orang kafir. Maksudnya bagaimana? Kita hidup di dunia ini dibatasi oleh syariat-syariat Islam oleh Allah. Enggak berbuat seenaknya. Gitu. Mungkin kalau mau kelona dan sebagainya, kalau pengen halal ya nambah lagi, gitu. Kalau pengen halal ya. Kalau nggak mau halal, ngerti haram berarti ke sebelah. Nah, artinya kan kita itu diatur oleh syariat-syariat Islam. Kenapa harus sholat? Gitu. Hari kita sholat 5 waktu, 5 kali, gitu. Satu hari sholat 5 kali. Duhur, isya, subuh, asar, maghrib. Kan semua, kan yang lain enggak. Karena kita diatur oleh syariat, makanya kita itu apa ya? Sijnul mukmin, artinya penjaranya orang mukmin karena kita diatur oleh syariat. Nah, dengan aturan syariat inilah jika kita mematuhi syariatnya Allah, dengan mematuhi perintahnya Allah, insya Allah nanti dikembalikan ke akhirat kelak menjadi surganya kita.
Berarti kebalikannya. Penting mana antara hidup di dunia dengan di akhirat? Penting pun dibaca. Hidup di dunia atau hidup di akhirat? Penting. Menurut saya. Penting hidup di dunia. Hidup di dunia lah. Ya. Penting kita itu hidup di dunia bukan di akhirat. Karena kita di akhirat hanya memanen saja, gitu. Nah, makanya apa yang kita hidupkan di dunia, apa yang kita lakukan di dunia, itu nanti menjadi panenan kita di akhirat. Artinya hidup itu penting. Nah, makanya sekelas waliullah Gusmi saja, semoga kita semangat hidup fi ibadati. Itu salah satunya. Artinya apa? Kita selama hidup di dunia agar apa? Semangat untuk beribadah. Nah, ibadah kalau fikih kan ada ibadah madhah, ada ibadah ghairu madhah. Banyak kan, tinggal pilih-pilih saja. Tapi yang madhah kan wajib. Nah, seperti itu, penting. Jadi kalau tapi versi ya. Versi. Hidup di dunia dengan akhirat menurut orang Islam yang seharusnya akhirat penting itu kenapa? Tapi kenapa di dunia kedunian we? Salahnya itu. Biasanya itu salah lafaz atau memang dia pemahamannya yang kurang. Kalau saya pakai pemahaman ulama sufi kalau seperti itu gitu. Kita kan sudah belajar kitab-kitabnya para ulama sufi tasawuf seperti Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin dan sebagainya, Minah Husaniyah dan sebagainya kan ulama sufi. Jadi kita di dunia itu nggak apa-apa mencari harta sebanyak-banyaknya. Nanti diartikan kedunya ya. Ketika kita mencari tapi kita tidak lupa ibadah, masa kedunya? Nah, beda lagi ketika kita mencari dunia sebanyak-banyaknya terus kita lupa untuk beribadah, baru kedunya. Hartamu dari mana? Untuk apa? Terus dan lain-lain. Nah, lebih paham Pak Haji. Mas, makanya kan ada kalau tidak salah Sufyan Ats-Tsauri itu Yunang dunia ini ya, hidup di dunia itu membutuhkan bekal. Berarti bekerjalah sesuai dengan kemampuanmu dan kebutuhanmu. Bukan berarti nggak usah kerja di dunia. Ini kalau pemahaman lo cetek eram lo, kok bento emat lo. Nabi itu kan kaya sebenarnya, Nabi itu dia kan kaya. Punya baju perang, zaman dulu baju perang itu mahal. Ya walaupun ada redaksi yang lain itu Nabi nggak punya apa-apa mungkin loh. Tapi menurut saya itu melihat persepsi hadis-hadis dan para kitab ulama itu Nabi itu kaya karena memiliki baju perang. Jika baju perangnya digedekan kepada orang Yahudi itu kan, ya kaya. Apalagi kan keluarganya kaya itu. Artinya apa? Kita mencari hidup di dunia, mencari harta sebanyak-banyaknya di dunia nggak apa-apa. Tapi yang penting, ya ini kalau kita ya untuk berjuang. Untuk berjuang maksudnya bagaimana? Sehari kerja contohnya 10 juta. Nanti ketika 20 tahun bisa beli mobil contoh gitu. Bisa berangkat haji, rumahnya bisa tingkat gitu. Nah, tapi setelah itu jangan lupa untuk berjuang. Setelah itu, ya mungkin ada madrasah, ayo itu disumbang. Ya mungkin ada pokoknya yang bernuansa Islami ada pondok, ayo kita sumbang, kita bantu. Nah itu artinya itu untuk perjuangan kan seperti itu. Kalau versi guru-guru saya seperti itu, ya artinya nggak apa-apa, loskan saja nggak apa-apa. Rezeki itu jangan ditahan. Kalau mau ingin bisnis, mau dapat untung sebanyak-banyaknya. Nah ini banyak-banyaknya. Jangan ditahan. Malah kalau ditahan menolak nikmat Allah. Nah, yang penting waktunya sholat, waktunya kerja. Nah, itu ya alhamdulillah. Kalau kita seperti itu alhamdulillah. Kalau ingin mencari yang lain ya sudah, tinggal tambah saja atau jam tayangnya. Gampang lah, itu gampang. Auratal maiti ing auratnya mayit ala asal kita sekali yang asal Ar-Raudhah di dalam kitab Raudhah wa Syarhul Muhadzabi dalam kitab Syarah Muhadzab. Wa yata'alimu dan berbeda apa qatruhu kira-kiranya bidik
Bi, ya Allah. Ya apa itu? Ba ya. Titik satu toh? Iya mbak, titik satu. Bi biduku rotil maiti dengan sifat laki-laki. Wa unusatihi dan sifat perempuan. Wa yakunu dan ada siapa al-kafa ini? Apa al-kafanu yaitu ulesan tadi, perawat tadi. Iku man seorang, iku min jinsi dari jenisnya. Ma perkara ya basuhu yang memakaikan hikmah siapa sasun seorang fi hayatihi pada waktu hidupnya. Sudah, semoga bermanfaat berkah bisa istiqomah ila yaumil qiyamah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Nang, umat nang. Nah.